Baik, halo. Jadi dalam video ini saya akan mereview tas saya, yaitu tas gunung saya, Deuter Fox 40. Ini 40 liter. Jadi saya di sini tidak ingin saya tidak membahas tentang kayak speknya apa saja, enggak, karena speknya bisa dilihat sendiri di Google. Saya hanya menceritakan tentang kesesuaian saya, dan ya review itu sesuai dengan apa yang saya butuhkan lah, intinya kayak gitu. Fox 40 itu artinya 40 liter, jadi ini kapasitasnya 40 liter. Saya rasa 40 liter sudah sangat-sangat cukup ya untuk pendakian mungkin 3 hari 2 malam itu sudah cukup. Bahkan teman-teman saya lihat di forum-forum Indonesian Ultralight kayak gitu, itu tasnya jauh lebih kecil juga gitu, karena memang saat ini itu banyak sekali peralatan-peralatan atau perlengkapan untuk pendakian itu yang didesain untuk lebih ringan, lebih ringkas gitu, jadi lebih ultralight lah bisa dibilang kayak gitu. Ini merek Deuter. Jadi Deuter ini sebenarnya mereknya luar negeri, kalau tidak salah itu entah itu Italia entah itu Belanda, saya lupa, bisa di searching sendiri gitu ya. Merek luar negeri, tapi bukan berarti selalu ya merek luar negeri itu yang terbaik, nggak selalu gitu, bisa saja yang lokal juga bagus gitu. Nah kemudian untuk tas ini itu sebenarnya di luar negeri itu didesain untuk anak-anak gitu, untuk perkembangan remaja kayak gitu. Jadi orang luar sana itu kan masih anak-anak umur yang 17-an kayak gitu, itu udah kayak gede banget gitu, udah kayak orang Asia gitu loh, postur tubuhnya itu sama kayak orang Asia gitu, sehingga tas Deuter Fox 40 ini banyak sekali bisa dibilang laku keras di Asia, perlengkapannya kayak gitu. Itu karena memang ada yang namanya Variquick System. Nah Variquick System ini maksudnya ini mengikuti tulang torso belakang kita gitu, tulang punggung. Jadi kalau masih anak-anak kan kadang masih pendek itu taruh di paling bawah gitu, nanti dengan seiring berjalannya waktu akan menambah kayak gitu. Nah tapi kalau bagi saya Variquick System ini saya gunakan sendiri memang untuk kenyamanan. Jadi memang kadang pada saat mendaki ya itu ada kalanya saya butuh itu yang paling atas di sini biar udaranya bisa masuk, ada kayak gitu. Kadang saya pengennya itu bener-bener bisa kayak mendekat banget gitu, itu saya taruh di paling bawah kayak gitu. Dan ya intinya bisa di setting ini sangat-sangat penting gitu. Jadi settingnya tinggal di retek seperti ini, kemudian ditarik ini. Tuh, udah lepas gitu kan. Jadi ya tinggal kita adjust saja di bawah atau di mana gitu. Nah kayak gini doang gitu. Jadi ya sangat-sangat penting lah ini Variquick System ini. Terus pastinya ada ini penting untuk menjaga kestabilan dan lain-lain, kenyamanan gitu ya. Terus ada cetekan di dada dan di bawah juga ada ini. Nah enaknya ini sudah ada fluidnya, jadi ada fluid kecil, gunakan untuk mungkin sinyal entah itu kesasar atau gimana gitu ya. Terus oh ya ini penting juga, sudah diberi entah apa ini, saya nggak tahu namanya, kayak ketekan kayak ini gunanya itu untuk selang camelback atau apa itu hydropack gitu loh, yang isinya air terus ada selangnya di sini, itu bisa ini support seperti itu. Kemudian dalamnya pun sudah ada tempat untuk camelbacknya, jadi di sini enak kelihatannya. Terus oh ya ininya juga bolong, jadi ini untuk selang hidropacknya. Kemudian ya full dari atas sampai bawah. Untuk nutupnya pun pakai cetekan, ini ada talinya kayak gini. Kemudian nah yang bawah ini juga ada seretan, ini sangat berguna untuk
pengambilan akses cepat, maksudnya kayak baju baju ganti kita gitu ya, taruh di bawah gitu. Jadi ketika kita mungkin kebasahan atau gimana bisa ganti ngambil bajunya di sini gitu. Jadi nggak harus dari atas lagi. Terus ya namanya packing itu kan ada yang bilang packing is art gitu ya. Jadi packing itu ada seninya gitu. Ada yang bobotnya paling berat itu ditaruh di mana, bobot paling ringan itu di mana, bobot yang berapa kilo dan lain-lain. Ada itunya, ada seninya gitu, bisa dibilang kayak gitu. Itu sangat-sangat penting untuk kenyamanan kita dalam mendaki. Nah, jadi tas ini terdiri dari beberapa kompartemen. Jadi ada kantung lagi di sini, ada juga di sini. Ini ada serotannya gini, jadi dua di sini. Terus atas ini nah, ini kan. Kemudian sini juga di dalam sini. Nah, jadi kompartemennya ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kompartemen. Saya rasa sudah sangat cukup, sangat enak untuk membawa beberapa hal yang butuh akses cepat gitu ya. Karena kita itu kadang nggak harus semua hal itu ditaruh di dalam kompartemen utama di sini, itu nggak harus. Jadi kadang kayak HP gitu kan, itu kadang ditaruh di atas, entah itu HP, entah itu headlamp, entah itu macam-macam lah, itu ditaruh di atas seperti powerbank gitu kan. Nah, terus di dalam sini itu apa gitu, terus di sini mungkin makanan atau mungkin tisu basah atau apa gitu. Terus di sini tuh ya dipakai untuk macam-macam lah intinya kayak gitu. Terus di sini ada kantung untuk botol minum, air minum, jadi ada 2 di sini. Terus ada strapnya kayak gini juga, jadi biar botol minumnya itu nggak jatuh atau gimana. Nah, tapi ya botol minum kadang terkendala dengan isi dalam sini. Jadi kalau isinya ini terlalu banyak, botolnya itu kadang agak nyempil ke samping kayak gitu. Jadi ya ini ada, saya nggak tahu ya ini untuk apa, kalau nggak salah ini untuk trekking pool atau apalah. Intinya ada banyak sekali spesifikasi yang ada, cuma saya rasa sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Saya nggak butuh yang seperti ini, yang aneh-aneh saya rasa nggak terlalu butuh. Tapi saya rasa ini sudah cukup oke untuk menemani saya dalam pendakian. Jadi di sini kekurangan utama yang saya rasakan yaitu tentang strapnya ini. Strapnya ini saya rasa agak kekecilan gitu ya. Jadi agak kekecilan dan sponnya ini kasar, bukan kasar apa ya. Sponnya ini memang tebel, tapi kaku kayak gitu. Jadi ya kurang nyaman lah untuk saya gitu. Sedangkan saya pernah beberapa kali nyoba tas-tas lain, tas carry teman saya gitu. Itu kalau nggak salah Konsina ya, saya lupa Konsina apa itu. Lumayan nyaman banget di pundak saya. Saya rasa kenyamanan itu tergantung penggunanya dan lain-lain gitu. Jadi saya nggak bisa bilang bahwa ini nggak nyaman untuk Anda, nggak nyaman untuk siapa. Saya nggak bisa bilang kayak gitu, karena ya kalau bagi saya ini kurang nyaman gitu. Tapi untuk kalian yang mungkin mau beli tas ini atau mungkin dan juga jangan menjudge ya, jangan menghakimi bahwa tas ini pasti nggak enak, jangan menghakimi juga. Coba kalian langsung ke toko outdoor atau gimana, langsung dicoba aja, diisi beberapa barang, mungkin beberapa menit. Kalau nyaman ya monggo silahkan gitu, kalau nggak nyaman ya mungkin bisa cari yang lain gitu. Karena kalau bagi saya ini kurang nyaman. Terus tapi sponnya di dalam ini cukup enak. Terus kekurangan yang kedua yang bikin saya jengkel juga itu tentang rain covernya. Jadi itu nggak bisa benar-benar mengcover betul. Saya rasa bukan karena rain covernya ya, tapi karena ininya, karena masalah ini. Nah, di sini tuh ininya, strapnya itu kan tepat di pinggir. Jadi ketika kita memasukkan rain cover itu nggak menggigit ke sini, tapi menggigit ke sini. Dan ini kan gampang kayak ini. Jadi itu masalahnya, rain cover itu selalu lepas yang ada di bawah ini, atau paling tidak di sini. Harusnya sih di sini gitu ya, jadi pas gini. Tapi kan ininya, nah lepas, selalu lepas. Dan itu benar-benar saya bikin jengkel gitu. Kayak ya mending nggak pakai rain cover ya, daripada pakai rain cover tapi kayak gitu terus gitu. Cuma saya tetap pakai rain cover dan
Ya ini saran saya juga untuk teman-teman juga, itu selalu gunakan kantong kresek ataupun dry bag kayak gitu. Itu semua pakaian, semua peralatan kalian itu taruh di sana, taruh di kresek gitu ya. Karena ditakutkan terjadi yang namanya kayak basah kayak gitu. Karena saya pengalaman sendiri waktu saya di Gunung Ulirang, waktu itu saya punya sleeping bag. Nah, sleeping bag itu nggak saya bungkus sama kresek, saya taruh gitu aja. Nah, walaupun memang tas saya itu saya pakai rain cover. Sebelumnya saya belum pakai tas ini ya, jadi waktu itu saya masih pakai tas biasa, tas apa kayak tas sekolah gitu, tapi 30 liter. Nah, saya taruh, saya rain coverin, nggak ada kreseknya dan lain-lain. Ya udah, ketika saya mau tidur, ketika saya udah mendirikan tenda, ternyata sleeping bag saya itu basah gitu. Untungnya basah bagian kaki. Kemudian yang ketiga yang bikin saya nggak suka dari tas ini itu nggak ada saku di sini. Nah, jadi adanya cuma kayak gini, atau ini bunyinya apa. Tapi ya ini, padahal saya rasa saku di kantung ini, saku di bagian ini itu sangat penting, sangat cocok digunakan untuk ketika kita benar-benar butuh akses yang sangat cepat, kayak HP itu penting ditaruh di sini kayak gitu kan. Karena mungkin ada momen tertentu gitu, kita langsung buka, kita pakai gitu. Terus mungkin pisau gitu kan, atau mungkin kita butuh yang namanya makanan atau apa, kayak makan energi gitu kan. Ya itu penting. Jadi ini seharusnya ada kantongnya kayak gitu. Jadi itu kekurangan yang dimiliki tas ini. Kemudian bobotnya ini sekitar 1,3 kilo kalau nggak salah. Nah, jadi bobot sekian itu saya rasa nggak terlalu berat, juga nggak terlalu ringan, memang pas gitu ya. Karena banyak di luar sana itu tas-tas yang jauh lebih berat lagi, ada yang 1,5, ada yang sampai 2 kilo, bahkan ada yang sama ada besinya, itu berat banget itu. Walaupun memang tidak terlalu ringan, karena memang banyak dari teman-teman forum di Indonesia Ultralight kayak gitu, itu tasnya itu enteng-enteng sekali gitu, sangat enteng, cuma beberapa gram kalau nggak salah. Itu kapasitasnya pun cuma 30 liter kayak gitu. Jadi ya sangat-sangat luar biasa gitu. Dalam pendakian itu ada yang namanya big three, 3 besar yang memakan tempat dan yang memberatkan gitu, yaitu carrier, terus tenda, sama sleeping bag kalau tidak salah. Entah itu sleeping bag, entah itu kompor, saya lupa. Intinya itu big three yang bikin berat. Itu perlengkapan gitu ya, ini di sisi apa, di lain logistik. Jadi perlengkapan saja yang bikin berat itu biasanya tenda itu aja lebih dari beberapa kilo, tas juga gitu kan beberapa kilo lebih gitu, sleeping bag ada yang beberapa kilo kayak gitu. Nah, kemudian ini saya dulu beli pun saya belum mengenal konsep ultralight kayak gitu, jadi saya beli asal beli gitu aja. Ternyata kok ya alhamdulillahnya ini juga nggak terlalu berat juga ya gitu, untungnya kayak gitu. Jadi masih bisa saya pakai, saya bisa andalkan gitu. Kemudian ini ada tanda tangan, cuma nggak kelihatan ya, tanda tangannya abu-abu, nggak kelihatan. Jadi tantangannya ini dari Medina Kamil, Mbak Medina Kamil. Ini mungkin ada yang sudah tahu, mantan hostnya Jejak Petualang. Kalau pemuda-pemuda sini cara salamnya keren, bagaimana kakak? Dia malu. Yang Jejak Petualang Trans 7 itu terlama, dan pernah juga sampai survival di Pulau Arafuru atau apa di Papua. Nah, kemudian untuk harganya mungkin ada yang pengen tahu harganya berapa gitu. Nah, Deuter ini sebenarnya harganya sekitar 1.400.000-an, tapi saya dulu itu dapat diskon. Alhamdulillah saya dapat diskon 50%. Luar biasa. Jadi banyak banget, saya cuma bayar sekitar 700 ribuan dan dapatlah tas ini. Untuk kalian yang mungkin mau serius benar-benar daki atau mungkin punya rezeki lebih, ya monggo silahkan. Mungkin ini review ini bisa membantu tentang
tas Deuter ini, bagaimana karakteristiknya dan lain-lain. Bisa kalian pertimbangkan untuk membeli tas ini, apakah ada yang pengen beli atau bagaimana gitu. Semoga membantu. Terus mungkin ada pertanyaan atau apa, silahkan komentar di bawah. Ya, jadi ini adalah Deuter Fox 40. Sampai jumpa di video selanjutnya.